Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Safitri dengan NIM B1B1211086. Saya akan mempresentasikan terkait materi penilaian prestasi kerja, mata kuliah, pelatihan, dan pengembangan sumber daya manusia. Langsung saja, pertama yang kita masuk itu di pengertian penilaian kinerja. Penilaian prestasi kerja merupakan hasil kerja pegawai dalam lingkup tanggung jawabnya. Istilah penilaian kinerja dan evaluasi kinerja dapat digunakan secara bergantian atau bersamaan karena mempunyai maksud yang sama. Penilaian kinerja digunakan perusahaan untuk menilai karyawan atau mengevaluasi hasil pekerjaan pegawai. Penilaian kinerja digunakan dengan benar akan bermanfaat bagi pegawai, manajer bagian atau divisi sumber daya manusia, dan bagi perusahaan. Instrumen penilaian kinerja dapat digunakan untuk mereview kinerja, peringkat kinerja, perilaku pegawai, evaluasi pegawai, sehingga dapat diketahui pegawai yang melaksanakan pekerjaan secara baik, efisien, efektif, dan produktif sesuai tujuan perusahaan. Nah, tadi kan itu kita masuk di pengertian penilaian kinerja. Sekarang kita masuk di jenis penilaian kinerja. Nah, jenis-jenis penilaian kinerja itu sendiri terbagi atas 6. Yang pertama ada penilaian oleh atasan, yang kedua penilaian oleh kelompok lini, yang ketiga penilaian oleh sekelompok staf, keempat penilaian melalui keputusan komite, yang kelima penilaian berdasarkan peninjauan lapangan, dan yang keenam penilaian oleh bawahan atau sejawal. Nah, di sini ada 6. Jadi yang pertama itu saya akan jelaskan satu-satu. Nah, yang pertama ada penilaian hanya oleh atasan. Nah, penilaian hanya oleh atasan ini dilakukan secara cepat dan langsung, lalu dapat mengarahkan ke distorsi karena pertimbangan pribadi. Nah, kedua ada penilaian oleh kelompok lini, yaitu lebih objektif, lebih akurat dibandingkan jika hanya oleh atasan sendiri karena mereka selini. Selanjutnya ada individu yang dinilai tinggi dapat mendominasi penilaian. Nah, yang ketiga itu penilaian oleh sekelompok staf. Nah, di sini penilaian gabungan masuk akal dan wajar. Yang keempat ada penilaian melalui keputusan komite, yaitu memperluas pertimbangan ekstrim. Yang kelima, penilaian berdasarkan peninjauan lapangan, di mana membawa satu pikiran tetap ke dalam satu pikiran lintas sektor yang lebih besar. Yang keenam, penilaian oleh bawahan atau sejawal, di mana di sini agak subjektif, lalu mungkin digunakan sebagai tambahan pada metode penilaian lain. Nah, itu tadi jenis-jenis penilaian kinerja yang ada dalam suatu perusahaan yang akan dilakukan oleh masing-masing bagian yang telah ditentukan atau telah ditunjuk. Nah, selanjutnya kita masuk kepada aspek apa saja sih yang dinilai dalam menentukan kinerja seseorang ini baik atau buruk. Nah, di sini ada 3 kemampuan atau aspek-aspek yang dilihat. Yang pertama, ada kemampuan teknis. Yang kedua, ada kemampuan konseptual, dan yang ketiga ada kemampuan hubungan interpersonal. Nah, apa sih pengertian dari ketiga itu? Nah, yang pertama itu ada kemampuan teknis. Nah, pengertian dari kemampuan teknis itu sendiri adalah kemampuan yang diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas teknis dalam suatu bidang tertentu, teman-teman. Nah, misalnya ini tuh bidangnya ada bidang komputer, bidang sains, seperti itu. Kemampuan ini meliputi pengetahuan dan keterampilan dalam penggunaan alat dan teknologi yang relevan dalam bidang tersebut. Contoh tadi yang kalau teknis itu misal elektro, jadi bagian listrik, seperti itu. Yang kedua ada kemampuan konseptual. Kemampuan konseptual adalah kemampuan untuk melihat organisasi secara keseluruhan, masalah-masalah individu, kelompok-kelompok, unit-unit, organisasi sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dalam suatu operasi organisasi, dan bagaimana perubahan dari unit tertentu dapat mempengaruhi perubahan lain dalam organisasi. Maksudnya satu unit ini bisa membawa pengaruh yang baik kepada unit lain untuk sama-sama bergerak menjadi lebih baik demi mencapai tujuan bersama di dalam suatu perusahaan. Dan yang ketiga ada kemampuan hubungan interpersonal. Nah, apa sih pengertian dari kemampuan hubungan interpersonal itu? Nah, kemampuan hubungan interpersonal adalah komunikasi yang dilakukan dalam suatu hubungan antara dua orang atau lebih,
teman-teman, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan untuk mencapai keputusan bersama atau kesamaan bersama. Nah, di mana hubungan interpersonal ini seperti hubungan kita dengan manusia satu dengan manusia yang lain, di mana kemampuan untuk menjalin komunikasi, membangun relasi, serta merawat relasi agar sama-sama mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu perusahaan. Nah, itu tadi yang mungkin saya bisa sampaikan, mulai dari pengertian penilaian kinerja, jenis penilaian kinerja, dan juga aspek-aspek apa yang dinilai dalam menentukan kinerja seseorang ini baik atau buruk. Nah, mungkin itu saja dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys.